adik-adik, sebelum kita beribadah di rumah, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi kalian sudah segar dan bisa fokus untuk beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari dari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walau kita beribadah secara online, Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, balik lagi bersama kita Sharon dan Kakak Tina. Ya, kalian apa kabar di rumah? Pastinya luar biasa dong Kak Sharon. Betul. Nah, kita mau memulai pujian kita nih Kak. Ya, kita mau bersuka cita karena Tuhan hadir di rumah kita, dimanapun itu Tuhan hadir. Kita mau satu pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senang. Lebih semangat lagi ya, kita pakai bahasa Inggris. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah.
Sekarang kita mau dengar firman Tuhan, kita mau lebih serius lagi, kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat satu pujian yang sangat memberkati. Kalau Tuhan Yesus itu sayang banget pada kita semua, pada anak-anaknya, pada adik-adik yang di rumah dan dimanapun itu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kalian semua sehat, selalu gembira, sukacita, tetap semangat ikut ibadah ya yang di YouTube untuk ibadah sekolah minggu. Dan kakak harap kalian sekarang sudah siap dengan Alkitab dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita doa dulu ya. Bapa dalam surga, kami berterima kasih Tuhan untuk puji-pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan, yang sudah kami nyanyikan, biarlah itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau dengar apa kata Tuhan buat kami anak-anak sekolah minggu. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati dan menjadikan kami pelaku firman Tuhan dan bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kan udah siap nih sama Alkitabnya. Kita buka sama-sama di 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25. Nah udah ketemu belum ya? Oke, kakak kasih waktu untuk bukanya ya. Sampai hitungan 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ya siapa yang udah siap dengan Alkitabnya bilang amin. Oke, udah ada beberapa yang sudah siap ya. Oke, kita lihat di sini kalau misalnya adik-adik baca dari 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25, di sini kan judulnya sendiri, judul dari Alkitabnya, kisah di Alkitabnya judulnya Saul di Endor ya. Nah, dari kisah ini adik-adik tahu sendiri ya namanya Saul itu siapa? Pasti pernah dengar dong kisah tentang Saul. Ini Saul ini seorang raja yang diurapi Tuhan ya, pada awalnya diurapi Tuhan, terus dia punya banyak kekayaan. Setiap berperang melawan musuh-musuh yang dia mau taklukin nih, misalnya dia mau merebut tanah di negara A. Nah, Tuhan sertai dia. Jadi dia bisa rebut tuh tanah di negara A.
jadi milik dia deh gitu ya, sama tentara-tentaranya, semua kekayaan dari negara itu buat dia. Jadi dia semakin kaya dan semakin banyak menang lewat semua pertempuran yang dia lakukan gitu ya. Jadi setiap perang menang gitu. Wah, itu tandanya dia memang seorang raja yang diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Jadi karena sering menangnya, dia udah mulai merasa apa ya? Bener, dia udah merasa sombong, dia udah merasa tinggi hati, dia udah merasa apa yang dia dapat itu bukan karena Tuhan, tapi karena kekuatan dia sendiri. Boleh nggak ya seperti ini? Tidak boleh pastinya ya, karena kita percaya semua yang kita dapat, kita bisa berpakaian, kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa berjalan, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita sendiri loh. Ingat ya adik-adik. Nah, dari cerita itu kita bisa lihat pada suatu hari Saul mau berperang melawan orang Filistin. Nah, tahu sendiri ya namanya orang Filistin seperti apa. Jadi di Alkitab itu dikisahkan kalau orang Filistin itu fisiknya, badannya tuh besar-besar gitu ya, lebih besar dari orang Israel. Nah, Saul ini kan orang Israel ya, jadi lebih besar dari orang Israel gitu. Dan kakak kurang tahu pasti ya beberapa kali lipatnya ke badannya orang Israel, tapi dikisahkan itu lebih besar gitu ya. Nah, karena orang Filistin ini udah banyak mau menyerang orang Israel, mau menyerang bangsa Israel, si Saul ini yang mimpin orang Israel jadi takut, gemetar gitu, karena dia udah saking banyaknya nih. Wow, gede-gede gitu, tentara, namanya tentara ya, gak mungkin dong tentara orangnya pendek-pendek gitu kan ya. Pastinya tentara itu dipilih fisiknya, badannya lebih besar, lebih tinggi pastinya ya. Nah, dari situ Saul langsung, karena dia saking takutnya, saking gemetarnya, dia tanya, baiknya Saul sih dia tanya ya sama Tuhan di awalnya. Dia bilang apa yang dia harus lakukan. Tapi di kisah itu tadi adik-adik bisa lihat tuh, Saul tidak dapat jawaban dari Tuhan karena Tuhan nggak jawab apa yang ditanyain Tuhan, ditanyain Saul. Tuhan nggak jawab doa Saul. Karena apa ya? Karena Saul sudah berkali-kali mengecewakan hati Tuhan. Saul udah berkali-kali membuat Tuhan marah gitu intinya. Karena apa? Jadi berkali-kali Saul ini bikin Tuhan nggak suka gitu. Saul ini jadi nggak setia dengan Tuhan. Contoh, jadi kalau misalnya Saul minta petunjuk dari Tuhan, minta tolong misalnya dalam doa, Tuhan tolong Daud, tolong kami orang Israel, tolong kami gitu kan. Nah, Saul ini bukannya tunggu jawabannya Tuhan, bukannya dia setia nunggu jawaban Tuhan, tapi dia malah minta pertolongan orang lain. Contohnya apa? Nah, di situ di kisah itu dibilang kalau Saul itu minta petunjuk dengan memanggil perempuan yang bisa memanggil arwahnya Samuel, karena kebetulan waktu itu di situ Samuelnya udah mati ya. Jadi Samuel ini dulu sebagai penasihatnya Saul. Jadi dia butuh nasihatnya Saul, butuh petunjuk dari Samuel. Tapi karena kebetulan Samuelnya sudah mati, dia berpikiran bisa kali ya dari arwahnya gitu. Wah, si Saul ini masih percaya begitu-gitu ya. Nah, sebenarnya jalan ini boleh nggak ya? Boleh nggak kayak gitu sebenarnya? Jadi kalau ada orang mati, kita minta petunjuk sama arwahnya. Wah, minta petunjuk Mbak, supaya bisa kaya, supaya bisa pintar, supaya bisa juara. Boleh nggak ya kayak gitu? Nggak boleh pastinya ya. Kita nggak boleh minta bantuan sama dukun, sama pemanggil arwah. Pokoknya kuasa-kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan itu kita nggak boleh. Karena nanti adik-adik bisa nanti pelajari lebih lanjut ya, nanti tanya sama guru-gurunya juga, itu ada akibatnya kalau kita berbuat seperti itu. Nah, di sini di Saul ini karena dia minta petunjuk dari pemanggil arwah, seorang perempuan, dan memang waktu itu dipanggil gitu arwahnya Samuel, dan arwahnya Samuel waktu itu bilang kalau
Daud kalau Saul dan anak-anaknya itu akan mati. Jadi pada akhirnya memang kalian nanti lihat di pasal-pasal berikutnya ya. Berikutnya Saul dan anak-anak yang mati melawan orang Filistin dalam pertempuran ya. Dan hal itu terjadi karena Saul tidak setia sama Tuhan. Jadi seandainya Saul waktu-waktu sebelum-sebelumnya gitu ya, dia setia sama Tuhan, dia tunggu jawaban dari Tuhan, tunggu pertolongan dari Tuhan, pastinya Saul pasti dikasih pertolongan sama Tuhan, dikasih petunjuk sama Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu ya, Tuhan itu maha bisa ya, Tuhan itu sanggup menolong Saul. Tapi karena Saul kurang percaya, kurang setia, dia akhirnya mendapatkan balasannya dari Tuhan. Nah, di sini kakak mau kasih tahu ya sama adik-adik, kalau Tuhan Yesus itu selalu setia buat kita. Sekalipun kita nggak setia, sekalipun kita misalnya adik-adik atau kakak gitu misalnya kurang berdoa, misalnya nih nggak baca Alkitab, nggak punya saat teduh, saat untuk berdoa khusus sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia, Tuhan selalu ada. Nah, itu luar biasanya Tuhan buat kita. Jadi untuk selanjutnya, kedepannya, untuk besoknya, kita harus tetap setia sama Tuhan, tetap menunggu jawaban Tuhan, tidak boleh berpaling dari Tuhan. Jadi tidak boleh minta pertolongan orang lain, minta pertolongan dukun, minta pertolongan paranormal, minta pertolongan teman gitu, mengandalkan kekuatan teman gitu, nggak boleh. Tapi kita harus tetap andalkan Tuhan, kita tetap setia sama Tuhan. Dan adik-adik juga harus percaya dalam keadaan apapun Tuhan tetap setia buat kita, karena Tuhan Allah yang sangat-sangat amat setia buat kita ya, dan Dia Tuhan yang selalu ada ya, maha hadir buat kita ya. Sekian dari kakak mau sharing firman Tuhannya. Kakak berharap kalian mengerti, kalian paham. Kalaupun ada yang nggak paham, nggak ngerti, karena kalian didampingin orang tua ya, kalian bisa tanya apa yang nggak paham ya. Tapi intinya saat ini dari kisah firman Tuhan, adik-adik harus tetap setia dalam keadaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah, dalam senang, dalam sedih, dalam gembira, semuanya Tuhan ada buat kita. Oke? Ya, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang sudah didengar adik-adik. Kita mau tutup dengan doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur Tuhan buat segala yang Kau berikan buat kami. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, menuntun langkah kehidupan kami Tuhan. Dan biar anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan siaran YouTube ini Tuhan, biar diberkati dalam sekolahnya, diberkati dalam masa depannya Tuhan. Pekerjaan orang tua mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Dalam setiap keadaan mereka selalu mengandalkan Engkau, selalu setia kepada Engkau, tidak berpaling daripada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, tetap semangat ya adik-adik ikut ibadah sekolah minggu, tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Bye-bye, Tuhan berkati.